Halo Sobat Gengs Movie, salam sehat selalu. Di pertemuan kali ini kita akan mereview sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata dua orang pria India yang berprofesi sebagai penari tingkat global. Film dengan judul Yeh Ballet ini diperankan oleh karakter Asif dan Nishu. Memiliki latar belakang ekonomi yang sulit membuat mereka bertekad untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan menari merupakan profesi yang tidak mudah diterima oleh keluarga mereka. Keluarga Asif yang muslim melarang karena menari adalah haram, sedangkan keluarga Nishu berpikir bahwa menari tak akan mampu memperbaiki kondisi keuangan keluarga mereka. So, tak perlu berlama lagi, berikut ini alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan anak yang menari hip hop di kawasan pesisir pantai. Salah satu dari mereka bernama Asif. Asif adalah seorang penari jalanan yang sangat berbakat. Saat mereka sedang asik menari, lalu dua orang mama-mama datang mengusir mereka karena tempat tersebut memang untuk menjemur ikan. Berikutnya, Asif mengikuti sebuah perayaan Dilwali di kampungnya dan berhasil memenangkan hadiah utama. Paman Asif yang seorang sufi pun marah dan mengatakan Muslim sejati tidak akan ambil bagian pada perayaan agama lain. Melihat itu, ayah dan ibu Asif hanya terdiam karena Paman Asiflah yang membantu keuangan keluarga mereka. Kemudian dengan kesal, Asif pergi sembari memberikan uang hadiah perlombaan kepada ibunya dan berjanji akan mengganti uang pamannya ketika sukses nanti. Lanjut cerita, Asif bersama geng di kampungnya sedang berkumpul dan melihat ajang pencarian bakat yang bergengsi di televisi. Seorang pria menampilkan tarian kontemporer yang sangat hebat. Gengnya mengejek Asif bahwa dia harus banyak berlatih jika mau menandingi penari tersebut. Penari itu bernama Nishu. Karena kurangnya dukungan dan berasal dari keluarga tak mampu, Nishu tak dapat memenangkan lomba tersebut meskipun potensi bakatnya yang terbaik. Kemudian untuk menghormati Nishu, Dewan Juri memberikan topi takdir dan berharap nasib Nishu dapat beruntung. Lalu hal ini menarik seorang admin Akademi Tari untuk mengajak Nishu latihan bersama dengan pelatih yang akan datang dari Amerika. Karena dia yakin Nishu memiliki potensi untuk menjadi bintang besar. Ibu Nishu bekerja sebagai penjahit dan adiknya yang bernama Ninu adalah satu-satunya keluarga yang mendukung bakat Nishu. Ninu yang memiliki penyakit pencernaan ini yakin bahwa para juri telah disuap, sehingga kakaknya tidak berhasil lolos pada ajang pencarian bakat. Selanjutnya ayah Nishu yang seorang sopir taksi pulang dari kerja. Mendengar ucapan selamat dari tetangganya atas keberhasilan Nishu tak membuatnya bahagia. Lalu ketika Ninu dengan bangga memperlihatkan topi takdir kakaknya, ayahnya justru berkata bahwa topi itu tak akan memberimu makan. Kemudian meminta Nishu untuk melupakan impiannya. Berikutnya di lain tempat seorang pria dari Amerika sedang menunggu di bandara Mumbai. Dia adalah Saul, penari profesional tingkat dunia keturunan dari Israel. Dia datang ke India untuk melatih di Akademi Tari Mumbai. Nishu yang mendapat uang dari ayahnya untuk membeli buku, namun justru menggunakan uang itu untuk daftar pada Akademi Tari. Admin akademi yang sudah mengenal Nishu akhirnya memberi diskon, bahkan akan menggratiskan seluruh biaya jika Nishu berprestasi. Lalu kakak Asif yang seorang pengantar pizza tanpa sengaja juga mendengar Akademi Tari Mumbai. Kemudian saat Asif sedang menari hip hop dengan kampung sebelah, kakaknya menariknya dan mengajak dia pergi ke Akademi Tari Mumbai. Sang kakak berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan habiskan waktumu dengan para pecundang di sini. Asif pun terpaksa menurut dan mengikuti permintaan kakaknya. Setibanya di Akademi Tari, seorang penari senior memperkenalkan Asif dengan Nishu. Namun Asif justru mengatakan pecundang kepada Nishu karena telah kalah di acara pencarian bakat. Kemudian Nina, seorang penari senior sangat excited atas datangnya Saul. Dia berkata pada Nishu bahwa Saul adalah guru para penari balet hebat dan terkenal, sehingga dia merasa gugup.
Sedangkan Nishu yang penari kontemporer tak mengetahui apa itu tari balet. Berikutnya kelas pertama pun dimulai. Direktur akademi memperkenalkan Sol pada seluruh murid. Selanjutnya, Sol mulai mengajar murid senior untuk menari balet. Ketika latihan dimulai, Saul merasa sangat kecewa dengan penampilan mereka. Karena untuk dasar-dasar tari balet saja mereka masih amatir. Dan Saul merasa ini hanya membuang-buang waktunya. Kemudian Saul memutuskan pergi. Direktur akademi pun berusaha menahannya, namun Saul tak menghiraukan. Tiba-tiba Asif menjegalnya dan Saul pun terjatuh. Ketika Saul mulai sadar bukannya marah dan menghukum Asif, Saul justru meminta Asif untuk masuk kelas senior keesokan harinya. Selanjutnya, Nishu yang penasaran dengan tari balet membuat Nina menjelaskan bahwa tari balet terlihat indah seperti malaikat terbang. Namun kenyataannya sangat sulit. Bagi yang menguasainya seperti mencapai puncak Gunung Everest. Nishu pun menjadi semakin tertarik. Lalu Nina menawarkan untuk mengajari dasar-dasar balet dan tampak dari kejauhan, Kumar cemburu melihat kedekatan mereka. Lanjut cerita, Asif sedang menari untuk menghibur seorang nenek warga kampung sebelah yang tengah berulang tahun. Ketika dia asik menari hip hop bersama gengsnya, tiba-tiba seorang wanita dari kampung itu datang ikut menari dengannya. Selesai menari, belum sempat berbicara apapun, wanita tersebut mendadak pergi. Kemudian Nishu yang semangat belajar balet datang ke rumah Nina di perumahan elit. Nina melatih Nishu dasar-dasar balet, dan selama 1 minggu Nishu sudah berhasil menguasainya. Lalu terlihat ART Nina yang kepo mengintip kegiatan Nina dan Nishu saat latihan dari balik jendela. Berikutnya kelas balet telah dibuka untuk seluruh murid. Saat di kelas, Saul berkata pada Asif yang terlihat setengah hati berlatih, lalu memberi saran, "Kau memiliki tubuh yang bagus untuk balet, lengan, kaki, dan tubuh yang proporsional. Namun satu-satunya hal yang kurang darimu adalah disiplin. Tanpa kedisiplinan, orang paling berbakat pun tak akan menjadi penari yang hebat." Keesokan harinya, Asif bertemu dengan para gengsnya. Mereka mendapat pekerjaan dan akan berkumpul jam 7 malam. Lalu teman-teman Asif mengejeknya karena dia mengikuti tari balet. Tak terima terus diejek, Asif pun menjadi marah dan pergi. Saat berlatih, Saul memberi Asif sepatu balet. Kemudian Nishu yang tak memiliki sepatu balet dihadang oleh Kumar untuk masuk kelas. Untungnya Minu memberikan sepatunya pada Nishu karena dia tak lagi menari balet. Berhubung ukuran sepatunya lebih besar, akhirnya Nishu meminta adiknya untuk mengecilkan sepatu itu terlebih dahulu. Saat latihan telah usai, Saul meminta Asif untuk tetap tinggal dan berlatih sendiri. Awalnya Asif menolak, namun kakaknya terus memaksa Asif untuk terus berlatih dan mengikuti permintaan Saul. Waktu menunjukkan jam 7 malam, Asif ingat hendak menemui gengsnya. Namun Saul belum mengizinkan Asif untuk pergi. Hingga akhirnya tiba-tiba kakak Asif datang dengan terburu-buru membawa Asif untuk pergi. Ternyata salah satu gengsnya telah meninggal karena terjatuh dan terbentur dari motor saat dikejar polisi. Dan kawanan geng Asif masih diburu polisi dalam kasus pencurian. Asif menjadi sadar hikmah di balik kejadian ini, karena saat itu dia sedang dipaksa Saul untuk terus berlatih. Tak ingin memiliki nasib sama dengan teman-temannya, Asif menjadi berubah. Dia mengecat rambutnya lalu mengutarakan niatnya pada Saul untuk sungguh-sungguh latihan menari. Dia ingin menjadi penari hebat dan belajar ke luar negeri. Mendengar hal itu, tentunya Saul sangat antusias dan mendukungnya. Berikutnya, Nishu yang sedang berlatih di rumah Nina tiba-tiba mendengar percakapan Nina dengan orang tuanya melalui speaker yang sengaja dinyalakan si ART. Orang tua Nina yang telah mendapat laporan dari ART pun melarang Nina untuk berteman dengan Nishu. Karena Nishu berasal dari lingkungan kumuh dan besar kemungkinan membawa penyakit TBC. Selain itu, ayahnya juga hanya seorang sopir taksi. Tak terima mendengar hal itu, Nishu langsung pergi dari rumah Nina. Kemudian berlatih menari di studio akademi sambil menahan kemarahan. Kata-kata orang tua Nina terus terngiang di kepala Nishu.
Lalu, semenjak itu dia memutuskan untuk menjauh dari Nina. Pada malam harinya di tempat tinggal Saul, dia tak bisa tidur karena alarm mobil tetangga terus berbunyi karena pemiliknya sedang pergi. Hal itu membuatnya marah, kemudian merusak mobil tersebut. Ketika warga hendak menghakimi Saul, beruntungnya Nishu datang dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Saul pun mulai memperhatikan Nishu sebagai anak didiknya. Lanjut cerita, karena kelalaian Ninu, ayah Nishu melihat video rekaman saat Nishu sedang latihan menari. Hal ini membuat kedua orang tua Nishu menjadi murka. Kemudian memarahi Nishu dan berkata bahwa Nishu tak menghargai kerja keras orang tuanya. Mata ibunya hancur untuk menjahit siang dan malam demi pendidikan Nishu agar masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ayahnya mengusir Nishu jika dia tetap memutuskan untuk berlatih menari. Ninu pun menangis terseduh-seduh dan meminta maaf pada kakaknya. Lalu dengan penuh kepedihan, Nishu mengemasi barangnya dan pergi dari rumah. Berikutnya, di sebuah ruang gelap, Nishu diizinkan tinggal di basement akademi dengan syarat harus membersihkan ruang kelas dan toilet sebelum latihan dimulai. Nishu hanya bisa memakai air bekas AC untuk mandi dan ranjang karet sebagai tempat tidurnya. Tanpa mengeluh, Nishu terus berlatih walaupun saat bekerja dan membersihkan ruangan. Pagi harinya saat berlatih, Saul yang melihat perkembangan Asif yang semakin luar biasa, kemudian ingin agar keluarga Asif mendukung penuh dalam menari balet. Karena balet membutuhkan 100% hidupnya. Lalu saat makan malam, keluarga Asif sudah setuju dan mendukung penuh. Namun, ayahnya masih ada keraguan karena khawatir akan paman Asif. Hal itu membuat Asif kecewa karena ketakutan ayahnya kepada pamannya. Berikutnya, Nishu dan Asif terus berjuang dan berlatih tanpa mengenal lelah. Dimanapun berada, mereka selalu giat berlatih. Hingga saat di kelas, Saul meminta semua penari untuk memperhatikan Asif. Karena Asiflah yang telah menguasai gerakan yang diajarkan Saul. Hal itu membuat semua rekannya terkesima dan bertepuk tangan. Kemudian, Saul meminta kepada direktur akademi agar Asif dapat tinggal bersama dirinya, supaya bisa melatihnya setiap hari. Namun, direktur tak mengizinkan karena khawatir menyebabkan rumor negatif. Akhirnya, admin akademi menyarankan untuk mengajak Nishu, karena Nishu bisa bahasa Inggris untuk menerjemahkan kepada Asif, sekaligus membantu Saul membersihkan rumah. Akhirnya, direktur dan Saul pun sepakat. Karena Saul merasa Nishu anak yang baik yang pernah menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, Asif dan Nishu bertemu di kediaman Saul. Mereka yang tak pernah akur pun terkejut karena harus tinggal bersama. Nishu membantu Saul untuk memasak dan membersihkan rumah, sedangkan Asif mempelajari balet dengan Saul. Lalu, karena Asif mengambil topi takdir milik Nishu tanpa izin, hal itu membuat Nishu marah dan mereka pun berkelahi. Saul berusaha melerai dan hendak mengusir mereka jika berkelahi lagi. Akhirnya Asif meminta maaf pada Nishu, dan semenjak itu Asif dan Nishu menjadi teman baik. Keesokan harinya di saat latihan, Nishu masih belum mau bicara dengan Nina. Lalu Kumar meledek Nishu karena mau menjadi pelayan Saul. Dan tanpa berpikir panjang, Nishu langsung membogem muka Kumar. Kemudian Saul membela Nishu dan menegaskan bahwa murid yang mengganggu anak didiknya akan dikeluarkan dari kelas dan mereka tak akan mengikuti pentas tahunan. Lalu saat malam hari, Asif, Nishu, dan Saul mengikuti acara dilwali di kampung sebelah yang mayoritas beragama Hindu. Saat Asif sedang asik menari dengan gadis kampung sebelah, tiba-tiba seorang pemuda datang dan memukul Asif. Dia adalah kakak dari sang gadis yang tak menyukai kedekatan adiknya dengan Asif karena beragama Muslim. Akhirnya perkelahian antara warga pun terjadi. Kemudian dengan sigap, Saul langsung membawa Asif pergi. Keesokan harinya, Asif mencari keberadaan gadis kampung sebelah itu, namun tak membuahkan hasil. Berikutnya, tiba-tiba Nishu dijemput oleh ayahnya karena sang adik sedang dirawat di rumah sakit dan hendak dioperasi karena penyakit pencernaan. Nishu merasa bersalah dan sangat sedih. Untungnya operasi pada Ninu berjalan dengan lancar. Namun ketika Nishu mengabarkan pada Saul bahwa dia sedang di IGD, Saul justru kesal dan mengira Nishu hanya mencari alasan karena tak bertanggung jawab pada tugas dan melalaikan latihan. Mendengar hal itu,
Nishu menjadi marah dan memutuskan untuk berhenti menari, serta fokus merawat adiknya. Lalu Nino berkata pada Nishu, dia akan merasa sangat bersalah jika Nishu berhenti menari. Selanjutnya, Asif yang telah memeriksa rumah Nishu memberitahukan pada Saul bahwa benar adanya Nishu sedang di IGD merawat adiknya. Saul pun meminta maaf dan meminta Asif untuk terus berlatih. Dengan muka kesal, Asif menuruti perintah Saul. Lalu ketika di IGD, Nishu diminta menari oleh kepala rumah sakit untuk menghibur pasien lain seperti dia menghibur adiknya. Saat Nishu sedang menghibur pasien, tanpa sengaja ayah dan ibu Nishu melihat pertunjukannya. Tarian Nishu mampu membuat pasien kagum dan merasa terhibur. Selesai menari, Nishu yang khawatir ayahnya marah, ternyata justru memeluknya dan mengizinkan Nishu untuk menari. Setelah kondisi adiknya membaik, Nishu menemui Saul, namun bukan untuk menjadi pelayannya. Nishu ingin menjadi penari profesional. Tak langsung mengiyakan, akhirnya Saul pun memastikan kemampuan Nishu. Sungguh di luar dugaan, Saul merasa heran, Nishu mampu menari dengan luar biasa. Kemudian Saul merekam Asif dan Nishu untuk mendaftar beasiswa sekolah balet di Amerika. Saat di rumah, Saul menunjukkan kotak balet pemberian kakeknya dahulu. Dia merasa bahwa Asif dan Nishu lah keluarganya sekarang. Nishu yang mengetahui Saul sedang bertengkar dengan saudaranya, kemudian menyarankan agar Saul berbuat baik kepada semua orang, agar Saul juga mendapatkan perlakuan yang sama. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba Saul mendapat kiriman email bahwa Asif dan Nishu diterima di sekolah tari di Amerika. Keluarga Nishu langsung mengadakan syukuran. Berbeda dengan Asif, pamannya melarang Asif untuk menari karena tarian dan musik itu haram. Akhirnya, untuk pertama kalinya, ayah Asif berani menegaskan kepada kakaknya bahwa bakat Asif merupakan anugerah Tuhan, sehingga melarang Asif menari itulah yang haram. Selanjutnya, sebelum mengurus visa, Nishu bertemu dengan Nina. Nishu menjelaskan alasan kenapa dia menjauhi Nina selama ini, yaitu karena hinaan keluarganya. Namun di lain sisi, Nishu juga berterima kasih karena hal itu akhirnya memotivasi Nishu untuk menjadi orang sukses, dan mereka pun kembali menjadi teman baik. Saat pengurusan visa, Asif dan Nishu sungguh terkejut karena rencana mereka tak sesuai harapan. Izin visa mereka ditolak karena berasal dari keluarga miskin dan tak memiliki aset apapun, sehingga mereka gagal untuk berangkat ke Amerika, dan hal ini seakan memaksa mereka untuk mengubur mimpinya. Sesaat mereka benar-benar merasa frustasi. Begitu juga dengan Saul. Hingga suatu ketika, Saul mendapat telepon yang mengabarkan Asif dan Nishu juga mendapat beasiswa di sekolah Oregon Theater Amerika, yaitu beasiswa yang lebih baik dari tawaran sekolah sebelumnya. Hal itu membuat Saul memutuskan untuk mengirimkan uangnya ke rekening Asif dan Nishu agar mereka bisa mendapatkan visa. Selain itu, Minu yang memiliki ayah seorang pengacara juga memberikan bantuan agar visa Asif dan Nishu bisa disetujui. Sayangnya, jawaban ayah Minu tak sesuai harapan. Uang di rekening saja tak cukup untuk mendapat visa. Mereka tak punya aset lain, lajang, dan beresiko tak kembali ke negaranya. Mendengar hal itu, Saul pun kesal dan pergi meninggalkan ayah Minu. Nishu pun meminta maaf atas sikap Saul dan menjelaskan bahwa Saul adalah guru yang hebat. Singkat cerita, saat pesta tahunan akademi, ayah Minu datang bersama temannya yang ternyata seorang konsulat jenderal Amerika dan ingin menonton tari balet berbakat di India yang telah dipromosikan oleh ayah Minu. Tak membuang kesempatan, direktur akademi langsung mengubah skenario acara yang awalnya hendak menampilkan tarian kontemporer, akhirnya meminta Saul untuk menyiapkan Asif dan Nishu agar menari balet berdua. Lalu Saul menenangkan dan memberi motivasi pada kedua anak didiknya. Acara hendak dimulai. Keluarga Asif dan Nishu diberikan tempat VIP. Karena tak ingin mengecewakan Saul, akhirnya Asif dan Nishu memberikan penampilan yang terbaik dan luar biasa memukau para penonton. Selesai pertunjukan, semua orang berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah. Namun sang konsulat jenderal pergi begitu saja selesai acara.
Keesokan harinya saat Asif dan Nisu kembali mengurus visa, sungguh di luar dugaan karena visa Asif dan Nisu langsung disetujui. Berkat penampilan mereka yang mampu membuat kagum Konsulat Jenderal Amerika. Sang konsulat pergi tergesa-gesa ternyata bukan karena tak suka penampilan Asif dan Nisu, namun karena ada keperluan yang mendesak dan harus segera ditangani. Asif dan Nisu dengan gembira memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada Sol. Sol merasa sangat senang, begitu juga dengan keluarga Asif dan Nisu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Asif dan Nisu berangkat ke Amerika. Saat perjalanan ke bandara, Sol menasihati kedua anak didiknya untuk saling menjaga satu sama lain dan memberikan hadiah kotak musik balet agar mereka selalu mengingat Sol. Setibanya di bandara, tak disangka gadis kampung sebelah juga datang mengucapkan selamat pada Asif. Dia telah memasukkan kakaknya ke penjara karena kekerasan yang telah dilakukan. Dengan mengejutkan, gadis itu mencium Asif dan memberikan secari kertas yang berisi nama dan nomor teleponnya. Akhirnya Asif pun tahu nama gadis itu adalah Asya. Lalu perpisahan Asif dan Nisu pun berlangsung dengan penuh haru. Selesai belajar di Amerika, Asif dan Nisu bergabung dengan perusahaan tari di sana. Mereka pun menjadi penari profesional kelas dunia yang sukses. Sedangkan Saul akhirnya memutuskan untuk menetap dan mengajar di India. Kelasnya menjadi sangat ramai serta dipenuhi siswa yang ingin diorbitkan olehnya. Dan film pun selesai. Sobat Gengs Movie, dari film ini kita belajar bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan kerja keras dengan kesungguhan serta pantang menyerah. Dan hanya orang-orang yang telah mempersiapkan dirilah yang layak untuk mendapatkan kesuksesan itu. Terima kasih sudah melihat channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.